Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton, sahabat Kitab Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita dan perkuliahan kita pada siang ini adalah tentang hadis ahkam dengan tema nikah ada sebagai sunnah Nabi. Pernikahan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan hadisnya ya, kepada adik-adik mahasiswa. Silahkan membuka diktat atau membuka modul yang diberikan sambil melihat modul yang ada, sambil mendengarkan perkuliahan dari YouTube ini. Jadi dari video ini, jadi silahkan untuk melihat ke buku ya. Karena yang kita inginkan dari perkuliahan ini adalah pertama penguasaan hadisnya, baik dari terjemahannya, kemudian menghafal hadisnya, kemudian juga syarahan, penjelasan tentang hadis dan hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi hadis yang kita baca hari ini adalah hadis qala al-musannif rahimahullah, hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa ayna nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abada, wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir, wa qala akhar ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antum alladhina qultum kadza wa kadza, amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab An-Nikah bab at-targhib fi nikah. Jadi hadis tentang pernikahan ini yaitu hadis Ibnu Malik, terjemahannya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, dia berkata, jaa salah satu rahtin, datang 3 orang ke rumah Nabi, ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaa salah satu rahtin, ada 3 orang datang kepada Rasulullah, kepada istri Rasulullah SAW. Kemudian mereka langsung bertanya, apa yang mereka tanyakan? Wahai ummatul mukminin, bagaimana
ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjutan hadis. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka sudah dikabari tentang bagaimana ibadah Nabi itu, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap bahwa ibadah Nabi itu masih sedikit. Ya, taqalluha dari qalil ya. Mereka masih menganggapnya sedikit gitu. Artinya mereka harus menambah lebih banyak lagi dari amalan Nabi. Nah, apa kata mereka? Faqalu, maka mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita, katanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Qad ghufira, sungguh telah diampunkan baginya apa yang terdahulu dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang terakhir. Artinya para sahabat itu mengatakan, gimana ini? Rasulullah saja amalannya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Rasulullah saja sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan apa yang akan datang, tapi ibadahnya seperti itu, lebih banyak dari kita. Karena kita tidak diampunkan dosa kita oleh Allah, belum ada jaminan diampunkan dosa, maka mereka berpendapat bahwa amalan yang harus dilakukan itu harus lebih banyak lagi. Harus lebih banyak lagi dari amalan Rasulullah SAW. Maka ketika mereka sudah bertekad untuk melakukan amalan yang lebih banyak dari Rasulullah, maka qala ahaduhuma, maka berkata salah seorang dari mereka, apa katanya? Amma ana fa inni usallil laila abada. Kata yang seorang, saya akan sholat selama-lamanya. Sholat malam selama-lamanya. Artinya dia akan setiap malam itu akan mengisi malamnya dengan sholat. Ya, akan mengisi malamnya dengan sholat dan tidak tidur. Ya, mereka satu orang tuh ya, artinya kalau Rasulullah itu sholat separuh malam gitu ya, atau sepertiga malam, kemudian mereka berpikir bahwa karena bukan Rasulullah, karena dosa tidak diampuni, maka ibadah harus lebih banyak lagi, yaitu di mana sepanjang malam itu harus sholat. Nah, jadi tidak tidur lah berarti, tidak tidur. Itu tekad satu orang. Jadi kan sholat sepanjang malam, kemudian tidak tidur-tidur. Nah, yang lain tak mau kalah. Tak mau kalah. Apa katanya? Wa qala akhar, dan berkata yang lainnya, ana asumud dahra wa la uftiru. Ini yang karena dia mungkin sanggup merasa kuat untuk berpuasa, maka dia mengatakan saya akan puasa sepanjang hari. Artinya setiap hari itu akan puasa sepanjang masa, pokoknya siang hari puasa berturut-turut. Kalau Rasulullah ada puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi kalau sahabat ini bilang dia akan puasa sepanjang masa. Jadi berturut-turut setiap hari. Jadi sepanjang tahun itu puasa, terus tak ada hari dia berbuka puasa di siang harinya tentunya. Ya, di siang hari tentunya. Katanya wala uftir ana asumud dahra, saya akan puasa sepanjang masa, setiap masa. Wala uftir, dan saya tidak akan berbuka. Nah, ini ada tekad lagi untuk puasa terus gitu. Nah, langsung yang lain, sahabat yang satu lagi menanggapi lagi, dan dia mencoba untuk bertekad untuk mengamalkan sesuatu amalan lagi, di mana dia katakan, wa qala akhar, berkata satu yang lain lagi, wa ana, apa katanya? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya akan menjauhi perempuan dan saya tidak akan nikah selama-lamanya. Hanya dalam pemahaman sahabat ini, dengan tidak menikah dia akan merasa bahwa dia punya waktu yang banyak untuk beribadah kepada Allah. Karena mungkin terbayang oleh dia, kalau sudah punya istri, melayani istri, nanti punya anak, melayani anak, kapan ibadahnya?
supaya ibadahnya full, maka dia katakan ana a'tazilun nisa, saya akan menjauhi perempuan, menjauhi istri, tidak fala atazawwajun nisa, maka saya tidak akan nikah selama-lamanya. Ini ada tiga tekad atau tiga niat semangat ibadah yang tinggi dari sahabat. Ya tentunya kalau sahabat-sahabat yang ini tentunya semangat tinggi, ibadahnya tinggi. Maka yang diberikan oleh Rasulullah justru direm gitu. Direm artinya janganlah seperti itu, kata Rasulullah kan. Itu berbeda kalau dengan kita sekarang. Kalau sekarang itu mungkin kita itu ibadah yang kurang, maka mungkin perlu dikasih semangat. Tetapi tetap dalam koridor sunnah Rasulullah SAW. Maka faja'a Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, Rasulullah langsung mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Ya, apakah kalian yang mengatakan seperti ini? Maksudnya ada di antara kalian yang mengatakan akan sholat malam selama-lamanya, akan satu lagi akan mengatakan puasa setiap hari sepanjang tahun, sepanjang umur, ada yang mengatakan tidak akan nikah, begitu ya, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, wallahi inni la akhsyakum, ama wallahi, adapun ya ingat ya, kata Rasulullah, wallahi demi Allah, saya itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lahu, dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu. Jadi kalau yang ibadah yang paling bagus itu ya ibadah saya, kata Rasulullah. Yang paling bertakwa kepada Allah itu ya saya, yang paling takut kepada Allah saya. Jadi kalian jangan pula melebihkan sesuatu dari apa yang saya lakukan gitu. Nah, jadi ya apalagi kalau menganggap ibadah saya masih sedikit. Nah, ini kan lebih ini lagi, parah lagi. Jadi kata Rasulullah, demi Allah, saya adalah yang paling takwa di antara kalian, yang paling takut di antara kalian, dan yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, tetapi kata Rasulullah, lakinni asumu wa uftir, saya berpuasa, kemudian saya berbuka. Kemudian wa usolli wa arqud, saya sholat dan juga arqudu, saya tidur, anamu, saya tidur, wa arqudu, wa usolli wa arqud, saya sholat dan saya juga arqud, saya tidur gitu. Kata Rasulullah, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, maka siapa yang membenci atau tidak senang kepada sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab An-Nikah, bab anjuran untuk menikah, motivasi untuk menikah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa memang dalam beragama itu kita juga tidak boleh terlalu berlebihan, di mana ada tadi yang bertekad untuk tidak sholat sepanjang malam, tidak tidur-tidur. Maka Rasulullah bilang, saya sholat, tapi saya juga tidur. Karena dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah katakan, Allah Tuhan itu punya hak terhadap kamu. Kemudian apalagi keluargamu punya hak, badanmu punya hak, juga artinya matamu juga punya hak. Artinya kalau nggak tidur ya gimana? Tak akan sanggup. Nah, maka Rasulullah katakan, saya itu puasa, tapi saya berbuka juga. Artinya paling kuat itu adalah puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Nah, itu tuh orang yang bisa kuat gitu. Tetapi ada yang diajukan Rasulullah puasa Senin Kamis gitu. Tapi tidak ada puasa sepanjang hari di sepanjang tahun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada Rasulullah mengomentari yang tadi, wa usolli wa arqud. Kalau ada tadi kalian yang mau sholat malam sepanjang malam nggak tidur, maka kalian harus ingat, saya itu sholat dan saya juga tidur. Nah, kemudian kalau ada yang bilang bahwa dia tidak akan menikah karena dengan menikah nanti katanya bisa konsentrasi untuk ibadah, maka kata Rasulullah bilang, ana atazawwajun nisa, saya juga menikahi
perempuan. Nah, artinya apa? Kalau ada orang yang bertekad untuk tidak menikah dengan mau konsentrasi ibadah, itu juga tidak sunnah. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin karena mau konsentrasi ibadah dia tidak menikah, tapi libidonya atau fitrah seksualnya akan menuntut dia untuk menikah, dan juga dia tidak akan khusyuk beribadah. Dari segi kekhusyuan, konsentrasi itu tidak akan khusyuk. Maka kalau ada orang yang normal, secara seksual normal tapi tidak menikah, ada kemungkinan dia akan melakukan sesuatu yang dilarang. Ini sesuatu yang dilarang. Karena Rasulullah justru menyuruh untuk menikah. Kemudian Rasulullah katakan nikah itu sunnati, ya. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Maka siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi ada orang beranekdot ada yang bilang gitu ya, jangan salah baca gitu. Karena ada kata-kata an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Jangan salah baca. Kalau salah baca jadi bisa bacanya an-nikahu santai gitu. An-nikahu santai. Nah, ini payah lagi nih. Jadi ini enggak nikah-nikah aja nanti. Nah, jadi justru an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Maka siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Maka dalam Islam sebenarnya ada larangan tabattul. Jadi dalam agama lain itu ada yang dianggap sebuah ibadah itu adalah at-tabattul, membujang. Ya mungkin yang laki-laki tak boleh menikah, yang perempuan juga tidak boleh menikah. Ada dalam agama selain agama Islam itu ada orang yang laki-lakinya tidak boleh menikah, tapi dia termasuk petinggi agama gitu. Yang perempuannya juga tidak boleh menikah. Tapi saya ada membaca berita-berita dan juga dulu pernah baca novel novelnya Khalil Gibran gitu. Dia menceritakan tentang semua tempat ibadah yang di bawahnya itu ada sumur, dan sumur itu dipenuhi dengan kepala tengkorak anak-anak. Rupanya petinggi-petinggi agama ini yang dia tidak dibolehkan menikah secara sah karena dia sebagai manusia libido rasa seksualnya tetap harus disalurkan, nafsu seksualnya harus disalurkan. Akhirnya mereka menyalurkan yang perempuan dengan laki-laki yang sama-sama sebagai petugas ibadah di sebuah rumah ibadah. Akhirnya apa? Mereka tetap berhubungan suami istri, tidak sah. Akhirnya ketika hamil disembunyikan, besok setelah sudah selesai hamil melahirkan anak langsung dimasukkan ke dalam sumur itu. Ini ada saya baca dalam novelnya Khalil Gibran gitu, dari Lebanon. Nah, jadi Islam sangat memahami ini. Jadi Islam itu menyalurkan hasrat seksual itu ini. Jadi kalau memang sudah masanya menikah gitu. Jangan ada yang berniat untuk tidak menikah karena ingin lebih banyak ibadah, lebih banyak waktu untuk apalagi kalau itu untuk ibadah kepada Allah. Tapi apalagi kalau berpikirannya tidak mau menikah karena ingin lebih lancar karir gitu. Ya. Kenapa? Karena kalaupun karir lancar tapi emosi tidak stabil juga tidak akan bagus. Dan yang lebih lagi adalah manusia itu mungkin memerlukan orang yang akan melanjutkan perjuangan dia. Ya, anak itu ada sebuah kebahagiaan, dan anak tidak akan pernah didapatkan kalau tidak menikah. Dan menikah itu harus menikah dengan perempuan. Kalau menikah dengan laki-laki sama laki-laki, itu perempuan sama perempuan juga
maqasid tujuan nikah itu juga tidak akan pernah tercapai. Ini ya hadis tentang nikah adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi silahkan dibaca hadis ini dan coba diterjemahan, dan dari sini kita mendapatkan bahwa nikah adalah hal yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam, dan tidak boleh beribadah yang terlalu memaksakan, seperti ibadah sholat sepanjang malam, puasa sepanjang hari, atau juga ada keinginan tidak menikah. Ini dianggap sebuah pelanggaran oleh Rasulullah, pelanggaran dalam beragama, karena kita menyulitkan diri dan kita tidak akan sanggup melakukan itu secara konsisten. Dan apalagi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang membawakan kebahagiaan kepada kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu untuk hadis tentang nikah adalah sunnah Rasulullah SAW. Oke, kita silakan dibaca hadisnya dan dicoba dipahami, dan coba memaknakan hadis itu secara kata per kata untuk mahasiswa, sehingga ini adalah kemampuan minimal yang harus kita miliki. Oke, terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.